Halo teman-teman, ketemu lagi di pembelajaran kita biologi, masih di sistem gerak. Materinya adalah tentang persendian atau artikulasi. Di sini kita mau belajar tentang struktur persendian dan tipe persendian. Dalam struktur persendian itu sebenarnya hubungan antar tulang itu selain didukung oleh kontraksi dan relaksasi otot, tulang atau ruas-ruas tulang satu dengan lainnya dapat digerakkan karena dihubungkan oleh persendian. Jadi, sendi atau artikulasi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, strukturnya bisa kita lihat di sini. Adalah tulang yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini merupakan tulang kompak. Dan di sisi ini adalah tulang spons yang memiliki banyak rongga. Kemudian ujung dari tulang spons ini, atau yang ini, itu terdiri dari jaringan kartilago sendi, sehingga nanti memudahkan untuk terjadinya gerakan pada persendian tersebut. Kemudian juga kita akan ketemu dengan ligamen. Jadi ligamen ini sebenarnya adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Jadi untuk mengembalikan ke posisi semula. Kemudian di sini kita akan ketemu dengan jaringan persendian, yaitu ada ini membran sinovial. Membran sinovial peranannya adalah menghasilkan cairan sinovial. Berarti di dalamnya ini adalah cairan sinovial, atau kita sebut juga dengan minyak sinovial. Nah, cairan sinovial ini sebenarnya adalah cairan pelumas agar gesekan ketika berjalan itu terjadi dengan lancar dan tidak menimbulkan rasa sakit. Di sini juga nanti di jaringan persendian kita akan menemukan jaringan tulang rawan lainnya lagi, yaitu jaringan fibrosa. Jadi ini adalah struktur persendian. Untuk tipe-tipe persendian, jadi persendian itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sendi sinartrosis. Bila hubungan antar tulangnya tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi disebut juga nanti dengan sendi mati. Hubungan antar tulang tengkorak ini banyak sekali sebagai contoh dari sendi sinartrosis. Berdasarkan komponen penghubungnya, sinartrosis nanti dibedakan menjadi 2 bagian. Adalah sinartrosis sinfibrosis. Ini bila komponen penghubungnya adalah serabut jaringan ikat. Contohnya yang khas adalah hubungan antar tulang tengkorak. Jadi sutura pada tulang tengkorak itu merupakan sendi sinartrosis. Kemudian yang kedua adalah sinartrosis sinkondrosis. Bila komponen penghubungnya adalah tulang rawan. Contoh yang khas adalah tulang rusuk dengan tulang dada. Tulang rusuk dengan tulang dada itu nanti berarti tipenya adalah sinartrosis. Yang kedua adalah sendi amfiartrosis. Ini bila gerakan yang terjadi sangat terbatas. Biasanya akibat tekanan. Contoh yang khas adalah pada ruas-ruas tulang belakang, juga bisa antar tulang rusuk dengan tulang belakang. Sehingga hubungan antar tulang tersebut menunjukkan kemungkinan terjadinya sedikit gerakan dan terbatas. Untuk tipe persendian yang berikutnya, yang
ketiga adalah sendi diartrosis. Sendi ini adalah hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Hubungan seperti ini sering disebut sebagai sendi secara umum yang kita sebut sehari-hari. Macamnya ada yang pertama sendi engsel. Ini sendi engsel. Bila dua ujung tulang yang bergerak akan membentuk lekukan, gerakan ini nanti berporos satu, misalnya pada tulang pada siku, lutut, ataupun pada tulang jari-jari. Yang kedua adalah sendi pelana. Sendi pelana ini bila kedua ujung tulangnya ini akan membentuk sendi seperti pelana. Dia berporos dua dan dapat bergerak lebih bebas seperti gerakan orang naik kuda. Contohnya adalah sendi pada ibu jari dan sendi antara metakarpal dan karpal. Jadi pergelangan tangan dan telapak tangan. Yang ketiga ada sendi peluru. Sendi peluru itu bila ujung yang satu membentuk bonggol, sedangkan tulang yang satunya membentuk seperti mangkuk atau cekungan. Jadi tulangnya masuk ke dalam yang satu dengan yang lainnya, sehingga memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas. Ke segala arah dia dikatakan berporos tiga. Contohnya adalah sendi antar tulang lengan atas, ini dengan tulang belikat, atau tulang paha dengan tulang pinggul. Kemudian ada sendi putar. Sendi putar ini bila ujung tulang yang satu itu mengitari ujung tulang yang lainnya, sehingga hubungan ini memungkinkan adanya gerakan rotasi atau gerakan memutar. Berporos satu pada sendi putar. Contohnya yang khas adalah tulang tengkorak dengan tulang belakang bagian atas, yaitu tulang atlas. Adalah sendi luncur atau sendi geser. Sendi luncur atau sendi geser ini hubungan antar tulang ruas tulang belakang itu sangat khas sebagai contohnya karena gerakannya ini terbatas, dia seperti menggeliat, membungkuk, ataupun menengadah. Bisa juga kita jumpai pada bagian di pergelangan mata kaki. Yang terakhir sendi kondiloid. Sendi kondiloid ini contohnya adalah hubungan antar tulang karpal dengan metakarpal dan jari tangan. Jadi sendi ini memungkinkan gerakan seperti meluruskan, membengkokkan, atau menjauhi badan dari mendekati badan, misalnya seperti itu ya, tetapi tanpa adanya gerakan rotasi. Itu adalah tipe-tipe persendian dan juga struktur dari persendian. Materinya tidak terlampau sulit, semoga kalian mudah memahaminya. Semangat terus dalam belajarnya ya. Terima kasih.